Pak, ini meneruskan kata-kata Pak Eko, Pak. Pak, ini di dalam sektor, ini ada border-border yang kata Pak Eko itu memang sengaja ditaruh situ sama orang, bukan dari bencana alam. Gimana tanggapannya, Pak? Kalau tanggapan saya kemungkinan betul, karena kemarin saya itu ngawal Pak Eko itu, kemarin saya kan diajak naik sampai ke mana itu? Jabung, ke ereng-ereng Jabung sampai Dampayung. Nah, Dampayung itu ada tahunnya 1910 lah. 1910 itu kalau kita amati sejarah kan masih gencar-gencarnya Belanda yang masih penjajahan di sini. Ya kemungkinan itu bisa. Terus di samping itu saya tanya-tanya Pak Eko itu, Profesor Eko Yulianto itu batu-batu yang di Jabung itu letusan dari gunung. Oh, memang ya di sana ya. Makanya di sana ada dam gantung itu. Tapi saya cari dam gantung itu nggak ada tahunnya. Yang ada tahunnya yang Dampayung gitu. Oh, berarti indikasinya itu batu-batu itu dari sana. Iya, kemungkinan indikasinya dari sana. Karena semakin dari atas ke bawah, kerikil itu semakin kecil. Itu. Makanya di situ ada lapisan-lapisan tanah yang tefra itu yang putih, yang ada yang tebal, ada yang tipis itu. Makanya kemarin saya tanya Pak Eko itu, kalau yang tebal itu, ya itu tefra itu ya tetap bakal letusan gunung. Cuma kalau yang tipis mungkin tahunnya aja beda, karena sekarang masih dalam penelitian oleh Pak Eko. Oh, gitu Pak ya. Berarti batu-batu ini dari sana dibawa ke sini gitu ceritanya. Masalah dari sana bawa sini kita nggak tahu. Apa itu sebabnya kanan kiri sektor ini nggak ada batu. Yang ada di sektor antara ABC yang ada batu itu, border itu ya? Border itu. Lima kerangka manusia ditemukan saat proses ekskavasi situs Kumitir atau Istana Majapahit di Desa Kumitir, Kabupaten Mojokerto. Disebutkan, tulang-tulang itu posisinya tak lazim. Tenaga ahli paleoantropologi dari Departemen Antropologi FISIP Unair, Delta Bayumurti mengatakan, konteks kubur atau posisi di kuburnya 5 jasad manusia ini tidak normal, sebab kelimanya dikubur dengan posisi tengkurap, wajah menghadap tanah, serta kedua tangan mereka terlipat di depan dada. 5 kerangka manusia ini ditemukan di bagian timur sektor atau reruntuhan Istana Majapahit. Bekas istana itu persis di sebelah barat makam Dusun Bendo, Desa Kumitir. Kelima jasad di kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan tanah saat ini. Kerangka manusia ini dikubur secara berjajar dan rapi dari barat ke timur. Hanya 1 kerangka yang ditemukan di sebelah selatan 4 kerangka lainnya. Posisi kepala masing-masing jasad berada di utara, sedikit serong ke barat, sedangkan kakinya di selatan, sedikit serong ke timur. Kondisi makam tersebut membuktikan kelima kerangka adalah sosok yang dihormati dan mendapatkan perlakuan khusus saat pemakaman. Terdapat temuan menarik lain, di mana salah satu dari 5 tulang manusia yang ditemukan diperkirakan masih balita, sebab ukurannya kecil. Saya kemarin memang sama dari Ketua Lapangan Pak Ikhwan, saya ditugaskan untuk mengawal Bapak Profesor Eko Yulianto dari BRIN. Jadi saya selalu mengikuti penelusuran dari geologi. Pak, kalau kata BRIN, indikasinya di sini ada berapa tahap pembangunan, periode pembangunan? Kalau kemarin informasi dari Pak Eko itu ada 4 tahap itu, tapi belum disebutkan karena dalam penelitian. Jadi saya nggak bisa untuk menanyakan. Jadi yang bisa Bapak tanyakan ya kepada Bapak Eko sendiri. Pak, ini kalau setelah ekskavasi nanti selesai, pasti kan banyak orang berkunjung ke sini. Apa yang bisa disampaikan Pak ke beliau-beliau agar bisa paham tentang sejarah ini? Kalau dari sejarah ya, yang kalau ada pengunjung yang dari luar daerah kalau ke sini mungkin dari Bali atau dari
Jakarta, dari Malang, itu ya saya sampaikan apa adanya karena saya bukan ahlinya sejarah. Jadi saya sebatas pengetahuan saya selama saya jadi jubel di sini. Pak, terkait luasan situs Kumitir ini, 6 hektar, itu kan ada sebagian wilayah yang belum dibebaskan, Pak. Iya. Itu rencananya gimana, Pak? Kalau rencana pembebasan saya nggak tahu karena saya bukan dari ketua lapangan. Mungkin kalau Bapak mau tanya dari ketua lapangan mungkin lebih jelas, atau ke BPK 11 sendiri. Jadi saya kan sebatas sesuai pekerjaan juru pelihara. Pak, itu kan kemarin pas ekskavasi ditemukan tengkorak. Itu awal penemuannya itu gimana, Pak? Kok bisa langsung ditemukan? Oh, tengkorak itu sebetulnya gini. Tengkorak itu dulu sebetulnya waktu masa ekskavasi tahun 2021 kemungkinan itu dulu kan sudah ditemukan. Cuma waktunya sudah gak nutut, akhirnya dibiarkan ditutup lagi. Tutup lagi. Nah, terus kemarin di ekskavasi yang tahun ini digali atau dibongkar biar identitas tengkorak itu tahu itu perempuan atau laki-laki. Sejauh ini Pak, berapa tengkorak yang ditemukan? Kalau ini sementara di sektor ini sementara 5, karena ada 5 tambahan anak yang kecil itu. Berarti ada 6? Ada 5. Oh, ada 5 sama anak kecil itu? Sama anak kecil. Pak, itu yang pecah-pecah itu ditaruh mana, Pak? Kalau penelitian untuk tengkorak ini saya nggak tahu karena itu ada tim forensik sendiri yang dipimpin oleh Bu Toto itu sama Mas Bayu itu. Pak, harapan ekskavasi ini apa, Pak? Kalau harapan saya ekskavasi ini ya berlanjut, tapi ini kan sementara ini kan yang diekskavasi dari BPK 11 kan tanah yang sudah dibebaskan. Selama menjaga di sini, Pak, ada nggak orang datang ke sini untuk berkunjung meminta apa gitu, Pak? Kalau selama saya jadi jubel di sini, orang-orang yang berkunjung rata-rata ritual mendoakan leluhur kita, uri-uri lah. Caranya uri karena orang Jawa ya uri-uri. Tapi ya ada yang itu percaya penuh itu ada, termasuk dari lain-lain daerah itu ada. Itu bermalam di sini, Pak? Nggak bermalam, cuma ya katanya ya kalau saya tanya ada titipan dari Mbah saya untuk silaturahmi ke sini gitu aja. Oh, sampai pagi berarti, Pak ya? Nggak sampai pagi, mungkin berapa mungkin ya 1 jam, kira-kira ya setengah jam. Dia berdoa dan ritual minta ya sesuai agama masing-masing. Pak, untuk warga sendiri, Pak, yang datang ke sini, warga sekitar sendiri ada nggak, Pak, yang minat untuk datang ke sini lihat gitu? Kalau untuk warga sini ini sementara kemarin ada dari Pak Yono itu juga kemarin lihat, dari Mas Pendi kemarin juga lihat. Terus ada sekarang sekitar 6 orang yang lihat kemarin. Maksudnya lihat ada tengkorak itu. Pak, ini terakhir, Pak. Ya. Ini linggan di sini kan masih banyak, Pak. Ya. Ini harapannya gimana, Pak? Sedangkan di sini ada ekskavasi. Kalau linggan di sini, kalau di sebelah baratnya sektor ini sudah dibebaskan. Karena mungkin terakhir itu infonya Desember terakhir Desember sudah nggak boleh dibuat pengrajin bata. Tapi kalau yang di sisi selatan itu karena itu di luar sektor. Karena itu pindahan dari sektor timur pindah ke selatan. Jadi itu sudah pengrajin bata sudah gak masuk di sektor yang lain, tapi masuk zona inti. Pak, ini meneruskan kata-kata Pak Eko, Pak. Pak, ini di dalam sektor ini ada border yang kata Pak Eko itu memang sengaja ditaruh situ sama orang, bukan dari bencana alam. Gimana tanggapannya, Pak? Kalau tanggapan saya kemungkinan betul, karena kemarin saya itu ngawal Pak Eko itu, kemarin saya kan diajak naik sampai ke mana itu? Jabung, ke ereng-ereng Jabung sampai Dampayung. Nah, Dampayung itu ada tahunnya 1910 lah. 1910 itu kalau
kita amati sejarah kan masih gencar-gencarnya Belanda yang yang masih penjajahan di sini. Ya kemungkinan itu bisa. Terus di samping itu saya tanya-tanya Pak Eko itu, Profesor Eko Yulianto itu batu-batu yang di Jabung itu letusan dari gunung. Oh, memang yang di sana ya. Makanya di sana ada dam gantung itu. Tapi saya cari dam gantung itu nggak ada tahunnya. Yang ada tahunnya yang dam payung gitu. Oh, berarti indikasinya itu batu-batu itu dari sana. Iya, kemungkinan indikasinya dari sana. Karena semakin dari atas ke bawah, kerikil itu semakin kecil dari Pak Eko itu. Makanya di situ ada lapisan-lapisan tanah yang tefra itu yang putih, yang ada yang tebal, ada yang tipis itu. Makanya kemarin saya tanya Pak Eko itu, kalau yang tebal itu, ya itu tefra itu ya tetap Pak kalau letusan gunung. Cuma kalau yang tipis mungkin tahunnya aja beda, karena sekarang masih dalam penelitian oleh Pak Eko. Oh, gitu Pak ya. Berarti batu-batu ini dari sana dibawa ke sini gitu ya ceritanya. Masalah dari sana bawa sini kita nggak tahu. Apa itu sebabnya kanan kiri sektor ini nggak ada batu. Yang ada di sektor antara ABC yang ada batu itu, border itu ya. Border itu. Di kanan kiri nggak ada sama sekali. Di kanan kiri nggak ada. Ini galian di sebelah baratnya sektor itu ada hampir 5 meter. Terus di sebelah utara itu sekitar ada 3 meter sampai 4 meter. Terus di sebelah selatan kan ada sekitar ya sama. Cuma yang sisi timur itu agak pendek karena sudah diambil tanahnya untuk mengrajin bata. Pak, ini kan ada temuan baru di Mbak Basaku. Sedangkan jenengan ini wilayah sektor. Apakah di sana juga ikut wilayah jenengan? Kalau di Mbak Saku itu kalau kita bagi tugas sama sini jumlahnya kan 2. Saya sama Pak Sulekan. Jadi saya ngurus yang di sektor sama yang di sektor barat separuh. Pak kan sebelah timur sama di sebelah barat separuh. Nah nanti kalau ada yang Mbak Saku ini? Kalau ada Mbak Saku ya nggak tahu nanti. Mungkin kita kalau nanti diperintah tugas menunggu ya kita laksanakan aja. Oke Pak. Ada temuan lagi Pak kira-kira yang? Kalau ada teman nggak ada. Belum ada. Beras belum ada. Beras belum ada. Sumur? Kalau sumur kemarin sudah penelitian. Sumur itu sudah berarti sudah kalau waktu Pak Dandi Herman itu ambil sekitar 7 sumur ya. Tapi ini kemarin tuh Pak Eko juga masuk di sisi timur itu hampir 20 meter Pak Eko itu masuk 20 meter itu. Meneliti dari letusan gunung yang dulu itu sepertinya kipas aluvial itu katanya Pak Eko itu menyebar. Nah, itu makanya Pak Eko sampai masuk di sumur yang sisi timur hampir 20 meter itu. Berarti lahirnya sampai masuk sumur? Ya kalau lahirnya ya mungkin Pak Eko bukan lahirnya masuk sumur. Jadi penelitiannya untuk tanah itu untuk batu-batu itu Pak Eko meneliti di situ. Meneliti sampai masuk sumur. Sesuai bidangnya Pak Eko kan geologi. Kalau kata Pak Eko hasil sampelnya itu kapan Pak selesai? Kurang tahu karena kalau hasil sampel ini tadi tuh ngambil sebelah sisi baratnya kandang ayam ini, baratnya pengrajin bata itu ambil banyak. Tadi kan kalau saya lihat itu sap-sap tanah itu ada yang pasir yang merah ya, pasir merah, terus pasir yang agak hitam, terus merah tapi seperti apa itu pengerasan itu ada, terus seperti abu lah itu yang bisa mendirikan dari Pak Eko sendiri. Jadi saya cuma mengawal Pak Eko tadi. Tarif dek ini di Powa dan Bali kok ya.